Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa tasharrafna bil islami wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat dan berpesan khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyarul muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Ada di antara kita orang-orang yang hatinya telah diberikan nikmat ilahiyah, nikmat rabbaniyah, nikmat ma'nawiyah. Ketika mendengarkan Al-Quran, hatinya langsung tersentuh dan menangis. Ketika mendengarkan panggilan-panggilan Allah, hatinya segera tersentak dan raganya terus bergerak untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah. Di setiap waktu lisannya selalu berzikir kepada Allah. Di setiap tarikan napas, hatinya selalu bersama Allah. Tetapi kemudian dengan kesibukan duniawiyah, dengan target dunia yang sedang dikejarnya, mulailah gejala-gejala hati yang keras muncul di setiap hati kita. Ada tanda-tanda, ada gejala-gejala yang menunjukkan hati kita mulai jauh dari Allah, mulai keras dan jauh daripada hidayah Allah. Yang pertama, alla yajidal insanu indahu qabaliyatan lit-ta'ah. Kita merasakan bahwa ada terasa berat ketika panggilan-panggilan Allah. Ketika ada amal-amal soleh di depan kita, berat sekali hati kita. Yajidun nafsahu syududan. Dia mendapatkan dirinya terasa berat untuk melakukan amal-amal soleh. Membaca Al-Quran terasa berat. Kalau mau baca Quran, baru buka sedikit terasa palanya pusing duluan. Baru baca Quran, ada rasa ngantuk di dalam dirinya. Kenapa ini terjadi? Ini adalah sebuah gejala-gejala bahwa hati kita sudah mulai keras, sudah mulai kita jauh daripada nur dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gejala dan fenomenanya, la yash'uru ladzatan fit ta'ah. Dia tidak merasakan ada kelezatan, kenikmatan. Ketika baca Quran, kurang nyaman hatinya. Ketika duduk di majlis-majlis ilmu, pikirannya pecah dengan hal-hal duniawiyah. Ketika sedang berada di atas mihrabnya, sedang sholat, hatinya lari kemana-mana. Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan,
orang-orang yang raganya bersama Allah tetapi hatinya menduakan Allah, dialah orang-orang yang munafik. Beliau mengatakan wailaka 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 wa antal munafik. Celakalah Anda, celaka Anda, celaka Anda termasuk orang-orang yang munafik. Di mulutnya, di lisannya mengatakan Allah Maha Besar, tetapi di hatinya ada yang lebih besar lagi daripada Allah. Kemudian yang ketiga, gejalanya laisa lahu raghbatun ayyadkurullaha al-i'rad anillah. Sudah tidak ada lagi kepengenan, keinginan untuk berzikir. Ba'da salat terasa berat untuk berzikir. Zikir-zikiran pagi, sore terasa berat untuk dijalankannya. Membaca salawat terasa berat di lisannya. Membaca istighfar terasa berat di lisannya. Apalagi membaca Al-Quran. Ada apa ini? Apa yang sedang menimpa diri kita? Gejala-gejala ini datang di dalam diri setiap orang. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dicintainya. Wa man la yuhibbu. Dan Allah juga memberikan kepada orang-orang yang tidak dicintainya. Wala yu'tid dina illa man ahabba. Sebaliknya, Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Faman a'tahu dina faqad ahabbahu. Barang siapa yang diberikan oleh Allah agama, sungguh Allah telah mencintainya. Diberikan kemudahan melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika mendengarkan azan, bersegera berwudu dan menuju rumah-rumah Allah. Ketika hari Jumat, betul-betul disiapkan hatinya, waktunya dan pikirannya. Ada orang-orang yang mulai mendekat masjid ketika imam sudah naik di atas mimbarnya. Dia jalan ke sana, dia jalan ke sini, dia tertawa, dia ngobrol. Hatinya sudah mulai jauh daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gejalanya adalah ada mutaufiqul insan li ta'atillah fi awqatil fadilah. Tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk melakukan amal-amal soleh di waktu-waktu yang sangat mahal. Misalnya di waktu menjelang subuh, sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia, hal min taibin, apakah ada yang bertobat malam ini kepadaku? Hal min mustaghfirin, apakah ada yang bermohon ampun kepadaku? Hal min sa'ilin, apakah ada yang bermunajah mohon kepadaku? Tidak ada kesempatan waktunya untuk bangun malam. Hal-hal yang berkaitan dengan puasa misalnya, ada sunnah puasa hari Senin, hari Kamis. Seumur hidupnya berat untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Di hari-hari Arafah, malam Arafah, malamnya mustajabah, tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk melakukan amal-amal soleh. Ini tanda-tanda dan gejala-gejala orang-orang yang sudah dijauhkan oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu 'abdan sakharahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka ditundukkan baginya li afdalil awqat, waktu-waktu yang sangat mahal, waktu-waktu yang mustajabah. Dia siapkan hatinya, dia siapkan waktunya untuk bermunajah, untuk berdoa, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di hadis lain Nabi juga bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan akramah wa alhamahu dzikrah." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memuliakannya. Bagaimana Allah memuliakannya? Alhamahu dzikrah. Dikasih ilham kepada dirinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir muqayyad yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau zikir mutlak, kapan saja, di mana saja, langkah berjalan, napas tertarik, selalu kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya, man dzakarani, barang siapa yang selalu bersamaku, selalu menyebutku, selalu ingat kepadaku, maka aku akan menjadi kekasihnya. Aku akan menjadi orang-orang yang selalu melindunginya. Jamaah yang berbahagia, bahkan di hadis lain disebutkan, man aqbala 'alallahi biqalbihi, barang siapa yang menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, aqbalallahu ilaihi birahmatihi, maka Allah akan datang kepadanya dengan seluruh rahmatnya dan kasih sayangnya. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kemudian apa faktor-faktor yang membuat hati kita menjadi keras? Ini harus kita perhatikan bersama, harus kita hindari agar cahaya Allah, hidayah Allah akan senantiasa dekat kepada kita semuanya. Yang pertama, dikarenakan kasratul kalam fi ghairi dzikrillah. Kita sering berbicara hal-hal yang bersifat yang mala ya'ni, yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Bahkan di dalamnya penuh dengan candaan-candaan dan kata-kata dusta. Tidak ada hal-hal yang berbicaranya tentang Allah, tentang Islam, tentang kemanfaatan. Nah, kalau ini terus berjalan, maka hati kita akan menjadi semakin keras dan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-kalam ma'a an-nisa. Orang yang sering berbicara kepada lawan jenis yang bukan muhrimnya, tidak ada hubungan hal-hal penting dalam kemaslahatan, tapi berbicara tentang syahwatiyah, berbicara yang ngebodor, yang tidak ada artinya, yang hanya menggemukkan syahwatnya, mukabbal bis syahwat, hatinya selalu terbelenggu dengan syahwat, pikirannya kotor, hatinya kotor, maka hatinya lama-lama akan menjadi keras dan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, makan yang kekenyangan. Ini juga menjadi salah satu faktor hati kita menjadi keras. Ulama mengatakan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang diisi dengan makanan-makanan yang halal tetapi berlebihan. Wa kaifa minal haram? Bagaimana lagi kalau seandainya sumber-sumber yang kita makan bersumber daripada yang haram? Waliyadzubillah. Kemudian faktor yang membuat hati kita keras adalah fudulun nazar. Terlalu banyak melihat apapun yang berlebihan. Ingat, mata juga ada haknya untuk beristirahat. Mata juga ada haknya untuk membaca Al-Quran. Mata juga ada haknya untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang membuat hati kita keras adalah aklul haram, suka makan makanan yang haram, bersumber daripada sumber yang haram. Rasulullah mengatakan, man akala haraman lam yataladzad. Barang siapa yang suka makan-makan daripada sumber yang haram, maka dia tidak akan merasakan kelezatan, kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yatub wa yunib. Dan jika dia tidak cepat bertobat, tidak cepat kembali kepada Allah, baqiya hadal haram. Dia akan merasakan kondisi tersebut, akan selalu jauh dan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi paintaba, jika kita bertobat dari barang-barang haram yang telah masuk ke dalam tubuh kita, wa anab, kita segera memperbaiki diri kita kembali kepada Allah, ruddat ilaihi halawatul iman, Allah akan kembalikan kepadanya manisnya iman. Baca tasbih terasa nikmat, baca selawat terasa nikmat, baca istighfar terasa lezat, membaca Quran terasa lezat, i'tikaf di masjid terasa nikmat, hadir di majlis ilmu terasa nikmat. Inilah kenikmatan-kenikmatan maknawiyah yang jauh lebih penting, jauh lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, panjang umur, punya hati yang lembut, dan bisa merespon segala hidayah nuraniyah, nafahat ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله العزيز الغفار مقدر الأقدار مكور الليل على النهار tabsiratan wa ibratan lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqmin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah uwasikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyikum qadima faqala ta'ala amiran wa ta'lima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu an khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa an tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasraddin wa khadul man khadal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal mujahidin. Allahumma ansuril islam fi kulli makan. Allahumma ansuril islam fi Palestin wa fi Iran wa fi kulli buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.